Ya, baik. Ya, baik. Selamat datang, selamat bergabung di breakout room 4B, Bapak Ibu sekalian. Ya, ruang 4B ini akan membahas mengenai strategi-strategi mengenai pencegahan dan penularan HIV. Ya, pada ruang 4B ini kita akan dimoderatori oleh Bapak Yakub Gunawan. Ya, Bapak Yakub Gunawan saat ini adalah member dari Oversight Committee dan juga Chair Subgroup di TWG TBHIV. Kemudian saat ini juga beliau juga menjabat sebagai Program Manager TBHIV Collaboration in Prison and Community Rehab Institute. Dan juga beliau terlibat sebagai tim penyusun rencana aksi nasional untuk TB/HIV bersama dengan Kementerian Kesehatan pada 2021 hingga 2024. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Yakub untuk membantu fasilitasi ruang 4B ini. Silakan, Pak Yakub. Ya, terima kasih Mbak Nindi ya. Sudah membuka sesi breakout room 4B dengan topik pencegahan penularan HIV. Selamat siang Bapak Ibu, semoga masih semangat untuk mengikuti sesi Pernas siang hari ini sampai nanti di dalam proses penutupan di sesi Pernas hari kedua kita hari ini. Dalam sesi breakout room 4B ini akan ada 3 narasumber. Yaitu dari Dr. Marni BR Karo, STR Cap SKM MKes, dan kemudian yang nanti juga beliau akan memaparkan tentang jenis informasi yang dapat meningkatkan pencegahan HIV pada remaja. Kemudian ada Mas Jajang Joko Koswara yang akan mempresentasikan tentang media sosial sebagai sarana komunikasi yang tepat sasaran di masa pandemi, dan Ibu Rizka Ayu Setiani SSTN MPH yang akan memaparkan tentang strategi implementasi peer education di tingkat komunitas untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan kondom perempuan pada wanita pekerja seks di Indonesia. Ya, saya dapat informasi dari panitia, tampaknya Dr. Marni berhalangan hadir ya, betul? Iya, betul, Mas. Oke, tidak apa-apa. Diambilkan slide lagi tentang Dr. Marni tadi. Akan di-share videonya ya? Iya, okay. Ya. Ditampilkan dulu tentang biodata Dr. Marni yang tadi. Ya, Dr. Manik, karena kebetulan siang hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang tidak sehat, jadi nanti dan beliau sudah mengirimkan videonya, jadi nanti kita akan melihat video dulu ya tentang paparan Dr. Marni. Ya, beliau sampai dari tahun 2005 sampai sekarang bertugas di Stikes Medistra Indonesia, dan kemudian pada tahun 1996 hingga 2009 merupakan berbasis sebagai bidan praktek mandiri. Kemudian di tahun 1995 hingga 2005 bekerja di Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran UKI bagian kebidanan Jakarta. Kemudian pada tahun 1995 hingga 1996 bekerja di Rumah Sakit Bersalin Budiman Jakarta. Beliau juga menjadi pengurus dalam berbagai asosiasi profesi seperti Rumah Bersalin Budiman Jakarta, Persatuan Dosen Republik Indonesia, dan Persatuan Dosen Republik Indonesia. Dan beliau aktif menulis dalam berbagai media publikasi ilmiah. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kita simak dulu video paparan dari Dr. Marni. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang hadirin, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil studi saya yang berjudul Jenis Informasi Dapat Meningkatkan Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja. Remaja yang ditujukan adalah untuk rentang usia 20-29 tahun. Penelitian ini ditujukan sebagai wujud dari peningkatan adaptasi penjangkauan populasi kunci HIV pada lingkungan yang rentan terhadap penularan COVID-19. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang hasil studi saya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Malfungsi sistem kekebalan tubuh manusia ini menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yang menyebabkan kondisi sakit terus-menerus dan seumur hidup. HIV/AIDS sendiri menjadi penyakit menular paling mematikan dan masih belum ditemukan obat patennya. Hal ini menyebabkan perlunya jenis informasi untuk memberikan pemahaman secara aktual dan faktual kepada masyarakat, terutama remaja usia 20-29 tahun, dalam rangka menurunkan angka kasus dan case fatality rate HIV/AIDS. Akibat rendahnya pengetahuan ini, maksud saya tentang HIV/AIDS ini, menyebabkan tingginya angka kasus dan juga case fatality rate baik di dunia maupun di negara kita, Indonesia. Salah satu cara yang sudah saya sebutkan tadi sangat efektif, terutama menggunakan jenis informasi publik sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami betapa bahayanya risiko penularan HIV/AIDS ini. Saya akan menjelaskan tentang detailsnya HIV dan juga AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel CD4 positive T cell dan juga makrofag dalam sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Yang saya sudah sebutkan tadi, malfungsi sistem tersebut menyebabkan kondisi sakit yang terus-menerus selama seumur hidupnya dan dianggap defisien akibat terinfeksi oleh HIV itu sendiri. HIV/AIDS ditemukan di Indonesia, tepatnya di Bali, pertama kali pada tahun 1987. Berdasarkan UNAIDS 2019, benua Afrika menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yaitu sebanyak 25,7 juta orang. Sedangkan untuk di Indonesia, berdasarkan SIHA tahun 2019, terdapat 50.282 kasus dengan 7.036 kasus AIDS. Memang benar, kasus AIDS pada tahun 2019 mulai menurun dari angka terbesar sebelumnya di tahun 2013, yaitu sebanyak 12.214 kasus. Hal ini memang diakibatkan oleh atau disebabkan oleh
peningkatan pengetahuan oleh para tenaga kesehatan yang secara terpadu memberikan informasi-informasi aktual dan faktual kepada masyarakat, terutama usia 20 sampai 29 tahun, dan ditunjang oleh informasi-informasi yang didapatkan oleh mereka melalui media sosial dan juga media konvensional. Saya akan sebutkan beberapa pelaku-pelaku atau yang menderita HIV/AIDS. Ada pekerja seks, ada wanita transgender, ada penarkoba suntik, ada partner seks dari populasi beresiko, ada biseks atau seks sejenis, dan juga pelaku-pelaku seks yang melakukan seks sebelum menikah atau di luar menikah. Namun, untuk seks sejenis dan pelaku narkoba suntik menjadi pelaku-pelaku dengan resiko penularan tertinggi. Remaja 20 sampai 29 tahun ini menjadi rentang usia paling rentan terhadap informasi yang didapatkan tentang HIV/AIDS dan juga rentan terhadap penularan HIV/AIDS sendiri. Sudah sebesar 70,4% dari rentang 2018 hingga 2019 yang berusia 20 sampai 29 tahun terinfeksi HIV. Dengan case fatality rate-nya di tahun 2019 memang menurun sebesar 0,59%. Dari sebelumnya di tahun 2004 sebesar 13,21%. Dan HIV sendiri kebanyakan diderita oleh laki-laki pada tahun 2019 sebesar 64,5%. Dan AIDS-nya oleh laki-laki juga sebesar 68,6%. Sedangkan wanita yang mengalami HIV itu sebanyak 35,5%. Sedangkan untuk kasus AIDS-nya sebesar 31,4%. Hal ini dapat disampaikan bahwa kebanyakan kasus itu diderita oleh laki-laki. Dan saya akan menjelaskan coronavirus atau COVID-19 related to penyakit HIV/AIDS ini dan prevalensinya. COVID-19 sendiri atau coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan pada utamanya, lalu menjangkit sistem organ lainnya. Dan penyakit ini sangat rentan terhadap ODA atau penderita HIV/AIDS ini yang sakit terus-menerus. Sebagian besar penderita ODA yang mengalami COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga berat. Namun bisa pulih jika dilakukan tindakan atau tanpa penanganan khusus. Namun jika dia atau penderita HIV juga menderita penyakit komorbid, harus atau diperlukan penanganan khusus. 2 dari 3 negara di dunia kita, yaitu Afrika Selatan dan juga India, menjadi wilayah dengan kasus HIV tertinggi yang juga memiliki kasus COVID-19 tertinggi. Ini sangat mengkhawatirkan karena
Oda menjadi penderita paling utama dan paling berbahaya. Karena Oda ini memang memiliki penyakit AIDS yang bisa mendapatkan atau menerima penyakit-penyakit di sekitarnya dengan mudah dan tanpa halangan apapun. Karena sistem kekebalan tubuh sendiri yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya sudah malfungsi akibat si HIV ini. Di Indonesia sendiri sudah menemukan 77 kasus positif COVID pada Oda. Dan 8 diantaranya telah meninggal dunia sejak Maret hingga Agustus tahun 2020 kemarin. Dan ini menjadi angka tertinggi di Indonesia yang menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi Oda. Bagaimana kita menjangkau para Oda selama pandemi COVID-19 ini? Setelah beberapa studi yang saya lakukan, melalui beberapa literatur yang saya kaji dan observasi, hasil menyebutkan penjangkauan Oda yang berpusat pada pasien dan perawat berbasis komunitas mungkin akan lebih dipilih dibanding layanan berbasis fasilitas jika langkah pengendalian COVID-19 ini membatasi pergerakan dan kunjungan klinik. Dan beberapa hasil studi menyebutkan struggles selama pandemi COVID-19 terhadap Oda ini antara lain pendistribusian obat ARV untuk para Oda itu kurang baik karena COVID-19 ini kan melakukan lockdown sehingga saat lockdown ini distribusinya terhambat apalagi ke daerah-daerah yang terpencil atau kurangnya akses transportasi secara berkelanjutan. Dan keamanan Oda yang mengkhawatirkan akibat kunjungan klinik ini dapat menyebabkan resiko penularan COVID-19 terhadap Oda itu sendiri. Sehingga Oda lebih tinggi resiko mendapatkan COVID-19-nya. Lalu sumber informasi dan jenis informasi yang masih menjadi struggle terbesar akibat aksesnya. Aksesnya ini masih minim. Belum ada telekonsultasi terhadap Oda pada saat pandemi pertama kali mencuat, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Lalu bagaimana solusinya? Dari hasil studi menyebutkan beberapa rekomendasi solusi. Yaitu pertama, memberikan rekomendasi dan akses penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Ini masuk ke dalam salah satu pencegahan, yaitu ABCDE, di bagian C, yaitu kondom, sehingga kita berusaha untuk memperluas akses penggunaan kondom. Yang kedua adalah memberikan rujukan dan dukungan untuk patuh dalam melakukan rutinitas pengobatan atau terapi ARV selama masa pemulihan. Pastinya Oda atau penderita HIV/AIDS ini akan diberikan ARV secara terus-menerus seumur hidupnya. Dan para Oda wajib mematuhi untuk rutin meminum ARV tersebut.
sehingga kita akan melakukan rujukan dan dukungan melalui digital dan juga kunjungan terpadu secara terbatas agar para ODA atau penderita HIV/AIDS ini dapat terkontrol. Lalu yang ketiga, melakukan konsultasi dan observasi berkelanjutan pada ODA dan komunitas rentan HIV/AIDS secara virtual. Ini yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya saat menjelaskan rujukan dan dukungan untuk para ODA, dan ini menunjang para ODA untuk lebih paham terhadap kondisi saat ini yang akan meningkatkan sakitnya mereka, karena COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya juga. Dan juga bagi komunitas-komunitas atau kelompok rentang usia, beberapa rentang usia secara virtual, terutama usia 20 sampai 29 tahun. Nah, komunitas rentan ini perlu mendapatkan konsultasi dan dukungan penuh untuk terus menggali pengetahuan dan informasi melalui jenis-jenis informasi yang sudah disediakan secara publik, melalui sumber informasi yang sudah disediakan juga, baik itu konvensional maupun digital, sehingga mereka paham terhadap kondisi dirinya sendiri dan juga peduli pada ODA. Dan yang terakhir, kelanjutan dari yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan media informasi digital dan juga konvensional sebagai sumber edukasi pencegahan HIV/AIDS utama bagi komunitas rentan. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa jenis informasi publik ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, terutama 20 sampai 29 tahun, agar bisa menurunkan secara perlahan tapi pasti untuk angka kasus HIV/AIDS ini. Melalui sumber informasi yang sudah diberikan oleh kecanggihan teknologi saat ini, akan memudahkan para masyarakat, terutama adolescents, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara penularannya, lalu definisi HIV/AIDS itu sendiri, dan pengobatannya. Sehingga dapat menyebarkan secara meluas dan tentunya menurunkan angka kasus hingga case fatality rate HIV/AIDS. Promosi kesehatan tentang HIV/AIDS menggunakan media konvensional dan digital selama COVID-19 ini, memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada masyarakat karena semakin canggihnya teknologi zaman sekarang. Di antaranya penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp group, dan website sebagai penyedia sumber edukasi HIV/AIDS terlengkap, aktual, dan faktual. Kemudian adanya tayangan iklan layanan masyarakat melalui televisi, radio, dan koran tentang pemahaman HIV/AIDS dan ODA, serta pencegahannya di lingkungan komunitas rentan. Dan di sini ada tambahan, yaitu melakukan pemantauan dan edukasi terpadu
melalui promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS sebagai penyakit reproduksi menular mematikan di dunia dan di Indonesia oleh kader setempat yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan setempat juga terhadap komunitas rentan, terutama di usia remaja dan anak yang saat ini menjadi populasi tertinggi. Maksudnya populasi dengan resiko penularan tertinggi. Promosi ini menjadi basis yang terpenting untuk mencegah semakin luas dan banyaknya penularan HIV/AIDS di Indonesia. Metode ini dinilai paling efektif for giving education, sustainable for make them paham bahwa bahaya HIV/AIDS ini akan sangat beresiko, tapi tanpa mendiskriminasikan para ODA. Dan beberapa metode yang bisa dan paling efektif untuk menyampaikan informasi dan pemahaman tentang HIV/AIDS ini, diantaranya ada infografis, penyuluhan kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi, health promotion, dan juga peer educator melalui role play. Karena biasanya di usia remaja dan anak, terutama usia 20-29 tahun ini masih menyukai role play. Sehingga kita bisa langsung mencontohkan betapa bahayanya dan betapa pentingnya pemahaman tentang HIV/AIDS ini. Ini adalah beberapa referensi saya dari 14 literatur yang sudah saya kaji dan observasi. Mungkin Pak hadirin bisa membaca melalui manuskrip yang saya ajukan. Dan sekian dari pemaparan hasil studi saya kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Iya, ya demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya video kiriman dari Dr. Marni B.R. Karo tentang jenis informasi yang dapat meningkatkan pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Dalam catatan saya cukup komprehensif ya tadi, yang pertama tentang informasi detail HIV/AIDS dan hubungan HIV/AIDS dengan SARS-CoV-2 dalam masa pandemi COVID. Tadi ada catatan menarik juga tentang sudah ada 77 kasus COVID pada ODA dan 8 orang sudah meninggal, dan upaya apa dalam penjangkauan dan pendampingan dalam masa pandemi COVID-19. Ya, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Jajang Jaikokoswara ya. Oke. Ya, Mas Jajang Jaikokoswara ini merupakan divisi advokasi di Lembaga Yayasan Pesona Jakarta. Beliau juga merupakan konten kreator. Mas Jajang juga terlibat dalam enumerator kasus kekerasan berbasis gender. Bagian dari paralegal LPH Apik Jakarta juga, kemudian merupakan juga pendamping sebaya ODA dan penjangkau sebagai supervisor, fasilitator, dan mengikuti training leadership ISD. Wah, komplit sekali. Selamat siang, Mas Jajang Jaikokoswara. Iya, selamat siang, Mas. Oke. Ya, waktu dan tempat 15 menit saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Yakub dan terima kasih teman-teman semuanya yang hadir di Pernas kali ini. Benarkan saya Jajang Suara dan di sini saya masih aktif di Yayasan Pesona Jakarta sebagai media konten kreator juga. Boleh paparannya, Mas?
Selain di sini saya sebagai supervisor, saya juga mengelola terkait media sosial yang saat ini sering dibagikan di media sosialnya Yayasan Pesona Jakarta. Sekaligus di sini juga saya sebagai talent medianya juga. Jadi merangkap semuanya, berbagai bidang yang saya pegang saat ini untuk mengembangkan di mana pandemi saat ini supaya bisa berkembang di era media digital. Mas Yakub boleh share screen-nya? Ya, tunggu sebentar. Panitia, please. Bentar ya Mas Yakub. Oke, siap. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Nah, di sini untuk kerangka paparannya tentang media sosial, yaitu sarana komunikasi tetap tepat sasaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini kenapa saya ambil, karena memang saat ini di masa pandemi itu banyak banget kita dibatasi dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi, bahkan kita tidak bisa melakukan penjangkauan atau pendampingan melalui face to face gitu kan. Nah, akhirnya timbullah media sosial yang memang saat ini digemari baik millennials ataupun yang generasi Z saat ini yang saat ini dominan menggunakan semua aplikasi media sosial. Selanjutnya, Mas. Di sini kerangka paparannya itu tentang visi dan misi dari Yayasan Pesona Jakarta sendiri dan media yang digunakan oleh media dari Yayasan Pesona Jakarta, serta latar belakangnya, serta dampak media sosial dan contoh media visual yang telah dibuat dan dikembangkan oleh Yayasan Pesona Jakarta. Oke, visi di sini untuk Yayasan Pesona Jakarta sendiri yaitu masyarakat dan komunitas yang sehat serta berdaya dengan pendekatan hak asasi manusia. Jadi kita mengembangkan dan masyarakat supaya paham terhadap komunitas yang sehat juga dan serta komunitas yang berdaya juga untuk mereka paham tentang pendekatan hak asasi manusia juga. Untuk visi dan misinya membantu pemerintah dalam melaksanakan program Triple 95, yaitu tentang pencegahan, pengobatan, dukungan, dan perawatan terhadap TB, IMS, serta HIV dan AIDS dalam rangka kesehatan dan kesejahteraannya. Di sini juga Yayasan Pesona Jakarta membangun, mengembangkan, dan memelihara komunitas dan kerjasama yang baik antara mitra, stakeholder yang berkepentingan untuk mencapai terpenuhinya kesehatan, kesejahteraan, kemandirian, dan keberdayaan secara fisik, psikis, identitas gender, seksual gender, serta seksual reproduksi. Dan di sini juga melakukan kerja advokasi menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan jasmani, termasuk TB, IMS, HIV, dan AIDS, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat berdasarkan hak asasi manusia tanpa adanya stigma dan diskriminasi juga. Nah, di sini juga meningkatkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat melalui kapasitas ekonomi kreatif. Oke, selanjutnya. Nah, di sini platform yang kami gunakan di Yayasan Pesona Jakarta, khususnya aku yang memang memegang media sosialnya Yayasan Pesona Jakarta, yaitu kita menggunakan Facebook juga, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram, dan aplikasi TikTok yang saat ini digemari, dan bahkan ada beberapa platform yang memang saat ini kami sedang sasar, yaitu baik dari likes dan aplikasi yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini sebagai pengguna media sosial yang aktif, terus penggunaan media sosial untuk bersosialisasi, terus di sini juga otak manusia itu memproses informasi visual itu lebih cepat dan lebih menarik daripada teks. Nah, untuk dari pengalaman lebih meyakinkan daripada teori. Juga informasi secara digital lebih mudah. Nah,
Di sini kenapa otak manusia lebih cepat memprosesnya untuk media visual? Karena kebanyakan untuk yang dari saat ini, ketika kita masuk di era digital, itu orang akan lebih sulit dan lebih di mana kita di dalam posisi dampak yang saat ini dengan pandemi, di mana mereka harus banyak membaca literasi, akhirnya kita menyuguhkan dengan media visual yang memang bisa di-adopt dan bisa diberikan dan serta diberikan informasi secara edukasi visualnya. Selanjutnya. Nah, kenapa di sini penting sekali media sosial di saat pandemi? Di era saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 khususnya di 2020 sampai 2021 saat ini masih berjalan. Sebelumnya YPJ memang menggunakan media sosial yaitu Instagram dan Facebook juga. Namun lebih banyak edukasinya terkait dengan KIE yang bersifatnya digital text gitu kan. Nah, saat ini ketika menghadapi situasi di masa pandemi yang membuat inovasi perubahan dalam menyajikan informasi yang edukatif, kreatif dan meningkatkan ketertarikan audiens terkait informasi seputar HIV dan AIDS dengan menggunakan media visual, di mana audiens di sini lebih tertarik dan minat membaca melalui konten informasi visual walaupun sebagian masih menggunakan teks. Nah, di sini kenapa visual yang kami pilih juga terkait dari KIE digital yang digunakan saat ini. Media visual itu lebih cepat memproses, apalagi banyak komunitas-komunitas, terus banyak juga media-media digital yang mendukung untuk melakukan proses edukasi terkait dari edukasi visual yang memang diberikan lebih cepat dan lebih mudah tepat sasarannya. Ketika menyampaikan informasinya pun lebih mudah dan lebih cepat diakses oleh komunitas baik pun bukan komunitas gitu. Nah, di sini kenapa Yayasan Persona Jakarta sendiri saya menggunakan media visual, karena dari media visual saja di sini dibandingkan dengan media teksnya itu bisa terlihat dari bagaimana viewers dan dari viewers dan dari orang yang melihat atau mengunjungi platformnya Yayasan Persona Jakarta sendiri itu sangat berbeda. Dan ketika di mana masa pandemi COVID-19 ini kami kembangkan menjadi media visual, itu orang lebih tertarik dan lebih mudah dan mereka lebih cepat untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Selanjutnya. Nah, di sini kami menggunakan teknik media visualnya yaitu dengan mempelajari audiens secara tepat sasaran. Dalam artian di sini kami mengikuti tren-tren zaman yang saat ini berkembang, di mana selama pandemi COVID ini kita menggunakan basis digital media yang tidak bisa melakukan face-to-face dan tidak bisa bertemu ataupun bertatap muka langsung sebelumnya gitu kan. Akhirnya kami menggunakan teknik-teknik ini. Nah, di mana kita membuat tema konten yang menarik, membuat tema dan konten yang menarik di sini kita menggunakan konten ataupun media yang sebelumnya sudah ada, namun kami duplikasi menjadi media visualnya dalam bentukan visualnya, dalam bentukan gerakan, dalam bentukan yang saat ini bisa dibuat di platform-platform yang memang menggunakan basically gerakan-gerakan. Nah, di sini juga kami tampilkan sisi humanisnya juga, di mana kami mencari juga di sini cari peristiwa yang relevan yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi di sini kami di saat pandemi saat ini kami menggunakan tentang isu-isu COVID-19, terus kami juga menyampaikan tentang bagaimana ODA dengan COVID-19, bagaimana juga tentang penjangkauan komunitas yang akan melakukan tes dengan COVID-19 dan termasuk bagaimana cara mereka mendapatkan informasi yang memang bisa relevan dengan saat ini yang terjadi gitu. Nah, di sini juga kami tingkatkan frekuensi dan kualitas kiriman visual konten. Nah, di sini dalam artian kami menyajikan konten itu dengan durasi yang memang tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Namun untuk informasinya juga kami tepat sasaran, terus informasinya juga yang memang bisa dibaca dengan cepat dan bisa diakses dengan cepat oleh teman-teman ataupun dengan komunitas. Nah, di sini juga kami selalu menganalisa dan mengoptimasikan terkait konten-konten yang
kami kembangkan. Nah, juga kami mempelajari bagaimana progres dari setiap konten yang disajikan tadi, bagaimana apakah itu sudah ditonton dengan berapa orang, apakah sudah di-like dengan berapa orang, dan sudah dibagikan kepada oleh teman-teman yang melihat itu berapa orang. Nah, itu kami selalu melihat itu semua. Selanjutnya. Nah, di sini kalau menurut dari Google, saya ngambil dari Google, ini dari data penggunaan internet di Indonesia itu di tahun 2021 itu ada 274,9 miliar. Terus ada pengguna yang yang scan connection-nya itu ada 345,3 miliar, terus ada 202,6 pengguna internetnya, dan yang action sosial medianya itu ada 170,0 miliar, jadi 61,8%, dan itu cukup besar juga. Nah, di sini dari data media sosial Yayasan Pesona Jakarta yang aku ambil, itu kita memiliki Instagram Yayasan Pesona Jakarta yang mempunyai insight itu kita mempunyai followers 2.350, dan kita menyajikan konten baik media visual ataupun media teks itu 1.272, dan akun yang dijangkau, jadi dari setiap kita post, walaupun misalnya ada like yang sedikit, tetapi ternyata jangkauannya itu lebih panjang. Dan dia menjangkau sekitar 4.142 dari setiap konten yang kita sajikan per minggunya. Nah, di interaksi akun pun 235 per harinya. Jadi di sini setiap kita post konten dalam satu hari itu untuk likes-nya tuh bisa nyampe di atas angka 100. Nah, untuk dari chatting ataupun dari via komen itu biasanya 2-3 orang itu akan selalu melakukan komen atau menanyakan hal sesuatu yang bisa membuat informasi itu lebih edukatif lagi. Nah, untuk dari TikTok YPJ juga insight-nya itu sebelum terblokir kita mempunyai followers itu 500. Saat ini mempunyai TikTok yang baru, dan itu memang belum mencapai 50 untuk followersnya. Nah, untuk followers sebelumnya itu kita mempunyai konten 27 video, akun yang terjangkaunya itu setiap kita post tentang edukasi, bahkan tentang HIV, tentang COVID-19, tentang bagaimana pencegahan, itu batas maksimal yang melihat itu, yang viewers itu sekitar 12.000 untuk satu kali konten. Paling rendah itu ada di 560. Nah, untuk interaksi akunnya dari perharinya, setiap yang melihat itu sekitar 500 sampai 800 paling sedikit. Selanjutnya. Nah, di sini dampak media sosial bagi Yayasan Pesona Jakarta sendiri dan bagi penjangkauan itu sangat di era pandemi saat ini itu sangat membantu gitu, karena kita selain bisa menyampaikan informasi, selain kita menyampaikan edukasinya juga, kita juga bisa menjangkau teman-teman yang memang belum tersasar terkait edukasinya. Nah, kita juga di sini meningkatkan bagaimana pemahaman informasi yang efektif juga, terus menjadi daya tarik pusat informasi yang terupdate. Jadi setiap ada informasi apapun kita update, dan memang ketika kita memang bisa visualkan, itu kita visualkan dengan tidak jauh dari konteks yang kita buat. Terus meningkatkan juga jangkauan pemahaman edukasi HIV dan AIDS. Nah, ini balik lagi di era pandemi saat ini tuh sangat mudah dan sangat gampang dengan media digital saat ini, dan progresnya juga sangat cepat di YPJ sendiri ketika melakukan interaksi dengan rata-rata komunikasi per hari via DM chat Instagram itu 2-3 orang juga. Dan selama setahun ini YPJ bekerja sama juga dengan CBS Online juga, itu menjangkau melakukan risk assessment itu selama setahun itu sekitar 1.807 orang. Nah, untuk klien yang di reservasi online pun bekerja sama ketika memang mereka akan mendapatkan informasi terkait pendampingan, tentang penjangkauan, tentang bagaimana mereka menanyakan ataupun ingin pelayanan, itu kita mengupdate-nya itu sekitar ada 1.328 dari dampak media sosial yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh konten-konten penggunaan media video visual pendeknya, edukasi HIV bercerita tentang kejadian sehari-hari yang dikemas lebih menarik lagi.
Jadi ini kami ambil contoh dari beberapa bagian yang ada di Yayasan Pesona Jakarta. Mungkin teman-teman juga bisa melihat itu dari konten-konten Yayasan Pesona Jakarta jika relevan dan jika memang itu bisa membuat edukasi lain kepada orang lain, itu bisa di-sharing, dibagikan juga. Karena di situ kami menggunakan semua bagaimana terkait pemerintah melakukan untuk triple eliminasi gitu kan, dan kita juga kombinkan dengan bagaimana memvisualisasikan dari aplikasi-aplikasi yang saat ini berkembang. Nah, di sini media sosial bagi kami itu menghubungkan kita pada komunitas gitu. Terima kasih. Jadi selanjutnya terima kasih ya Mas Yakub. Iya, terima kasih Mas Jajang Ceko Koswara, paparan yang menarik. Ya, dalam catatan saya ada sekitar 5 ya, bahwa era digitalisasi dan sosmed dimanfaatkan oleh teman-teman YPJ sebagai strategi pemberian informasi dan untuk penjangkauan. Media visual dipilih menyesuaikan dengan minat pilihan yang sering diakses oleh target sasaran. Kemudian konten sosial media disesuaikan dengan isu apa yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Tentu monitoring dan evaluasi pemanfaatan sosial media tadi dipantau dan diupdate setiap waktu, dan analisa dampaknya keluar yang tercermin dari berapa jumlah capaian penjangkauan. Iya, terima kasih Mas Jajang Ceko Koswara. Lanjut kita ke pembicara berikutnya. Ya, ada Ibu Rizka Ayu Setiani, SSP MPH. Beliau adalah mahasiswa doktoral kesehatan masyarakat di Universitas 11 Maret Indonesia. Beliau juga seorang dosen, peneliti, penulis buku, konsultan, pembicara, reviewer jurnal, dan beliau juga merupakan seorang pakar di kesehatan reproduksi yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan HIV/AIDS. Dan pada tahun 2011, beliau meraih penghargaan Paragon Innovation Awards and Southeast Asian Woman 2021. Keren sekali. Yep. Beliau akan membahas tentang strategi implementasi peer education di tingkat komunitas untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan kondom perempuan pada wanita pekerja seks di Indonesia. Ini sebuah tema yang menarik. Kelihatan. Iya. Ya. Baik. Waktu dan tempat, Bu Rizka, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yakub atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Perkenalkan, saya Rizka. Tadi sudah sedikit disinggung atau diperkenalkan oleh Pak Yakub ya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas 11 Maret Surakarta, dan juga kebetulan sedang ada proyek dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta terkait media digital untuk pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk sharing terkait strategi implementasi female condom, yang ini juga proyek pada tahun 2019 dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta, di mana memang pada saat itu kami mencoba untuk meneliti dari penerimaan kondom perempuan di kelompok wanita pekerja seks. Saya izin share screen ya, Pak Yakub. Silakan. Ya, sudah terlihat? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Silakan. Ya, jadi judul yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait strategi implementasi peer education atau pendidik sebaya. Nah, di tingkat komunitas untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan kondom perempuan pada wanita pekerja seks di Indonesia. Dalam hal ini saya dan teman-teman komunitas ini di Yogyakarta dan Surakarta untuk penelitiannya.
Nah, silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun kita berdiskusi lebih lanjut bisa melalui surel atau email di bawah ini. Nah, latar belakangnya apa sih yang mendasari kami pada saat itu melakukan penelitian ini ya? Karena sebetulnya ini dampak dari promosi kesehatan yang mungkin berbasis gender ya, karena selama ini promosi upaya penanggulangan HIV/AIDS khususnya untuk kondom itu hanya terbatas pada kondom laki-laki, gitu ya. Yang kita tahu memang upaya-upaya promosi ini banyak terbatas pada kondom laki-laki dibandingkan kondom perempuan. Jadi memang tidak banyak yang tahu ternyata kondom perempuan itu ada. Gitu. Dan memang tahun 2016 itu sudah ada gitu programnya oleh Ibu saat itu Ibu Nafsiyah Boy yang memang pada saat itu sangat membranding atau sangat memberdayakan dari perempuan itu sendiri untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, tapi memang implementasi di lapangan ini yang cukup sulit gitu. Cukup sulitnya kenapa? Karena banyak faktor. Nanti kita akan melihat ya apa-apa saja. Nah, kemudian faktanya juga ternyata banyak perempuan yang berisiko gitu ya terkena HIV/AIDS dan upaya pencegahan seharusnya tidak hanya terbatas pada kaum pria. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika kaum laki-laki itu tidak bisa atau tidak mau menggunakan kondom. Sehingga ini menjadi daya tawar yang rendah ya, terutama pada kelompok-kelompok marginal seperti WPS. Nah, jadinya ya tadi tidak menggunakan kondom gitu. Akhirnya mereka tidak mempunyai kapasitas untuk mencegah HIV itu sendiri dan terjadilah penularan. Tujuan penelitian ini sebetulnya untuk melihat efektivitas dari peer education. Jadi kita akan mencoba untuk mengenalkan kondom perempuan ini ke komunitas, terutama komunitas WPS, karena di mana memang komunitas tersebut adalah komunitas yang berisiko ya terhadap penularan HIV. Dan tadi seperti yang saya sebutkan di awal, memang memiliki daya tawar untuk pencegahan itu yang rendah ya. Jadi kalau memang upaya promosi kondomnya hanya terbatas pada laki-laki, berarti yang menggunakan hanya nuwun sewu, misalnya hanya pelanggannya gitu. Nah, bagaimana kalau pelanggannya ini tidak mau menggunakan? Nah, ini makanya kita akan mencoba memberikan alternatif solusi gitu ya. Ternyata ada perempuan dan ini perlu dikenalkan, perlu diberikan pemahaman. Nah, pemahamannya kita mencoba untuk berdayakan dengan teori dari peer educator itu. Jadi dengan pendidik sebaya. Biasanya kalau yang mendidik atau yang memberikan pemahaman adalah komunitas sesama komunitasnya gitu lah. Di ini ya komunitas WPS misalnya dalam hal ini itu akan lebih didengar daripada yang memberikan adalah misalnya dari pemerintah atau misalnya dari dinas atau dari stakeholder yang lain yang memang itu kurang merangkul atau kurang dekat dengan komunitas tersebut. Nah, metode yang kami gunakan ini desain penelitiannya adalah kuantitatif kuasi eksperimental dan waktu yang kita lakukan di sini adalah selama 1 tahun atau 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember 2019 ya. Memang sudah 2 tahun berlalu tapi saat ini kita masih berupaya untuk membuat satu policy brief ya dan ini masih berjalan sampai saat ini ya walaupun penelitiannya sudah selesai di tahun 2019. Nah, piloting project-nya adalah di Kota Surakarta, tapi pada saat penelitian ini kami juga mengembangkan di hotspot di Kota Yogyakarta. Mungkin teman-teman nanti yang berkunjung kalau misalnya ke Solo atau ke Jogja ya silakan nanti bisa di beberapa titik-titik hotspot seperti di Sarekem ya, kalau misalnya sering ke Jogja ya mengetahui. Nah, disitulah kami juga melakukan penelitian tentang kondom perempuan ini. Kemudian sampel yang kami gunakan adalah sebanyak 550 kelompok orang dari kelompok perlakuan dan 600 WPSI kelompok kontrol secara proportif dari 2 kota ya. Kemudian alat
ukur yang kami gunakan adalah kuesioner dan lembar observasi terkait penerimaan dan penggunaan kondom perempuan itu sendiri. Dan kami menganalisis dari dua kelompok ini dengan uji beda Mann-Whitney menggunakan SPSS versi 25, dan kami melihat perbedaan antara dua kelompok perlakuan dan kelompok kontrol ini ketika diberikan intervensi dengan peer educator, bagaimana pemahaman dan terutama terkait penerimaan serta penggunaan kondom perempuannya selama 1 tahun ini kita lihat bagaimana gitu ya, apakah tetap tidak menggunakan atau mau menggunakan atau sama saja seperti seperti sebelumnya. Nah, ternyata hasilnya cukup memuaskan ya. Hasilnya ketika kelompok wanita pekerja seks ini diberikan pemahaman ataupun edukasi terkait kondom perempuan ini. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Jadi kondom perempuan itu lebih besar ya. Jadi kalau kondom laki-laki itu eksternal, jadi memakainya adalah di luar. Tapi kalau kondom perempuan itu pemakaiannya adalah dengan dimasukkan di dalam organ perempuan ya. Jadi bentuknya memang lebih besar dan juga sebetulnya ini sama gitu, terbuat dari poliuterin ya. Jadi karet tapi bukan lateks gitu. Kalau lateks itu tentunya lebih panas ya untuk kondom perempuan itu sendiri. Dan untuk penggunaannya di sini ada anatomisnya ya. Jadi ada 2 ring. Jadi ring eksternal dan ring internal. Jadi yang nanti salah satunya dimasukkan dengan sedikit ditekuk seperti itu. Nah, dan ini juga sudah ada pelumasnya sebetulnya. Cuman memang selama ini itu kenapa tidak banyak yang menggunakan ya. Pertama karena faktor tadi edukasi yang kurang. Kemudian kedua karena faktor jenis kondomnya itu sendiri ya. Jadi jenis kondomnya itu yang ada itu kondom yang lebih bahannya itu yang lebih, kalau di bahasanya itu kresek-kresek gitu ya. Jadi ada bunyinya. Nah, itu yang seringkali tidak membuat nyaman di penggunanya sehingga ditinggalkan akhirnya. Nah, sebetulnya ini bisa diatasi. Nanti kita akan melihat beberapa rekomendasi. Nah, kita kembali ke hasil. Jadi setelah kita lakukan edukasi dan ternyata edukasi ini kami lakukan selama 6 bulan gitu ya. Jadi sebetulnya 1 tahun itu tidak 1 tahun full untuk edukasi kemudian monitoring, tidak, tapi kita bagi-bagi lagi untuk edukasinya sendiri itu selama 6 bulan pertama, kemudian kita lakukan monitoring setelahnya. Nah, ternyata 80% WPS atau wanita pekerja seks pada kelompok perlakuan atau kelompok yang diberikan intervensi edukasi dengan peer educator itu lebih menerima kondom perempuan itu. Dan sebanyak 20%-nya ini cenderung tidak mau ya menggunakan kondom atau tidak menerima. Jadi tetap memilih untuk menggunakan kondom laki-laki saja. Kemudian untuk penggunaannya sendiri ya, untuk penggunaannya memang cenderung lebih rendah daripada penerimaan. Jadi sebetulnya pemahaman yang baik tentu penerimaannya juga baik, begitu juga penerimaan yang baik belum tentu juga menggunakan kondom itu sendiri. Dan memang ini terbukti ternyata walaupun memang lebih besar angkanya yang kelompok perlakuan, tapi secara angka dibandingkan dengan penerimaan tadi lebih sedikit ya. Jadi yang menggunakan 77% di kelompok perlakuan dan 23% di kelompok kontrol. Nah, hasilnya setelah kita uji dengan uji beda Mann-Whitney, ternyata hasil akhirnya adalah p-value-nya 0,01, artinya kurang dari 0,05, dan di sini berarti penerimaan dan penggunaan kondom perempuan secara keseluruhan ya ini pada kelompok perlakuan ini lebih baik secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Nah, artinya apa? Artinya peer education ini strategi yang kami gunakan ini cukup efektif untuk memberikan edukasi terkait penerimaan dan penggunaan kondom perempuan. Nah, tinggal nanti bagaimana selanjutnya kita lakukan monitoring, kemudian kita lakukan penguatan kembali. Jadi tidak bisa hanya 1 kali waktu
kemudian tidak ada pemantauan kembali ya. Itu nantinya juga pasti akan kembali lagi gitu ya, tidak akan menggunakan lagi. Nah, sehingga kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama adalah terkait efektivitas peer educator atau peer education. Nah, efektivitasnya ini maksudnya adalah peningkatan penerimaan dan penggunaan kondom perempuan. Ini lebih baik ya dari yang tidak dilakukan edukasi dengan peer education. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah terkait pemberdayaan. Nah, kondom perempuan membuat wanita pekerja menjadi lebih berdaya untuk menentukan hak reproduksinya dalam mencegah HIV/AIDS. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan kepada dinas terkait ataupun stakeholder yang terkait untuk penanggulangan HIV/AIDS dengan kondom, yaitu pertama adalah rebranding program kondom perempuan yang pernah ada di tahun 2016 yang sempat ada tapi terus tidak berjalan ya, bisa dikatakan tidak berjalan. Dan ini perlu adanya sebuah rebranding. Jadi perlu adanya, kalau memang ini bisa menjadi satu peluang yang itu bisa menjadi strategi pemberdayaan perempuan tadi ya, sehingga tidak lagi melulu hanya tanggung jawab dari laki-laki saja untuk penanggulangan HIV/AIDS ya, seperti itu. Jadi perempuan juga berhak untuk menentukan strategi pencegahan sendiri. Oh, saya juga mau tidak tertular ya dari pelanggannya misalnya seperti itu. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah dengan penguatan peer educator sebagai fasilitator pencegahan HIV/AIDS. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada dua rekomendasi yang kami juga sampaikan melalui luaran naskah kebijakan yang kami juga sudah berusaha untuk menyusun itu ya, untuk nanti sebagai masukan untuk program rebranding kondom perempuan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang penelitian ini dapat menghubungi email saya ataupun nomor WA tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka Ayu Setyani. Ya, sebuah paparan yang menarik tentang bagaimana pelibatan peer education dalam mempromosikan penggunaan kondom perempuan pada wanita pekerja seks ya. Jadi tampaknya hasilnya juga cukup menggembirakan ya, penerimaannya di kelompok studi ini. Iya. Ya. Saya coba lihat. Kita langsung masuk sesi diskusi. Masih ada waktu. Ada pertanyaan dari tampaknya ada pertanyaan dari Mas Denny Widodo dari ARK untuk Mas Ceko. Ya. Mas Ceko izin bertanya, apa yang dimaksud dengan interaksi account itu sifatnya seperti apa? Dan bagaimana cara mengukur bahwa viewer menjadi meningkat pemahamannya terhadap informasi HIV? Silakan, Mas Ceko. Oke, terima kasih Mas Yakub. Terima kasih juga Mas Denny Widodo untuk pertanyaannya juga. Jadi di sini aku akan jelasin langsung untuk terkait dari interaksi account itu di mana di semua fitur dari media sosial baik TikTok, Instagram, Facebook ataupun yang lainnya yang menggunakan fitur Insights itu bisa dilihat di mana kita bisa menjangkau dari satu video atau melihat dari beberapa konten yang kita tampilkan. Biasanya di sana ada fitur 1-7 hari, 30 hari, dan paling lama itu dia 31 hari. Nah, di mana kita bisa melihat seberapa efektifkah video kita yang kita sampaikan, seberapa efektifkah video kita yang kita berikan dan kita sajikan juga, dan berapa orangkah yang sudah melihat fitur itu. Gitu. Nah, di sini juga dari interaksi account itu kita bisa melihat dari jumlah orang yang melihat dari setiap video ataupun konten yang kita sajikan gitu. Dari boleh kita bisa
kita bisa menariknya itu ambil per 1-7 hari, ataupun per 2 minggu, per 14 hari, ada juga per 1 bulan. Itu dari semua fitur media sosialnya ada sendiri. Nah, itu kita bisa melihat itu, dan kita juga bisa mengeres, dan kita juga bisa melihat bahwa seefektif apakah digital kita ataupun media yang kita informasikan. Nah, terkait dari cara mengukur viewers menjadi meningkat pemahaman terhadap informasi HIV juga, di situ ada interaksi, di mana beberapa interaksi yang tadi saya sebutkan bahwa perharinya itu bisa 2-3 orang untuk interaksinya, dan di situ juga kita melakukan assessment ketika mereka menanyakan baik mereka pendampingan ataupun penjangkauan, khususnya mereka melakukan asesmen, menanyakan bagaimana ataupun cara tesnya dan segala macam, sehingga kita mengalihkan semuanya itu. Ketika memang kita bisa alihkan ke pendamping, kita mengalihkan ke pendamping. Jika tidak, kita langsung kerjasama dengan di kita, dan karena memang kita mengerjakan sebuah proyek juga dengan media sosial lainnya, dan kita bekerja sama dengan CBS Online yang memang mereka mengajukan reservasi online, di mana teman-teman itu teman-teman bisa melakukan reservasi online, entah dia mau konseling, entah dia mau tes HIV, ataupun dia nantinya akan melakukan pengobatan di sebuah layanan kesehatan, dilakukan risk assessment, dan di situ bisa terlihat yang sebelumnya berapa orang yang memang terjangkau dari akses media sosial kita, terus berapa orang yang sudah mengakses ke layanan yang dari media sosial kita, dan itu bisa terukur dari per 2-3 hari per orangnya di via DM Instagram ataupun DM media sosial lainnya. Terus kita lakukan kita refer ke dari admin media sosialnya, kita refer ke CBS Online atau yang melakukan risk assessment. Dari situlah kita mengukur bahwa dari sekian viewers yang memang menonton atau melihat media digital yang informasi kita sampaikan, di situ juga kita bisa melihat bahwa dari sekian orang ribu ternyata yang sebelumnya hanya tidak ada menanyakan tentang sesuatu, dan bahkan mereka juga tidak bertanya apapun, hanya mereka melihat. Hari ke harinya dilihat itu ada sampai 2-3 orang, bahkan sampai 5 orang mereka bertanya terkait bagaimana aksesnya dan segala macam. Itu sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Jeko untuk responnya. Ya, semoga terjawab ya Mas Denny. Berikutnya ada Mbak Evi Sukmanirum dari PPH. Menarik sekali untuk promosi kondom perempuan, terlebih negara kita yang memang patriarki gitu ya. Jadi semoga ada informasi lebih lanjut terkait penerimaan, tantangan, dan hal yang terjadi dalam proses tersebut. Mungkin Mbak Ibu Rizka terkait tantangannya ya. Kalau tadi penerimaannya sudah tergambarkan ya di dalam paparan Bu Rizka. Tantangannya seperti apa yang terjadi pada saat proses studi tersebut, Bu Rizka? Oke, terima kasih Pak Yakub ya. Mohon maaf, ini lagi hujan di Jogja, jadi tidak menyalakan video supaya sinyalnya lebih stabil. Tantangannya sendiri tentunya banyak ya dalam kita memberikan edukasi, apalagi ini adalah sebuah program yang tidak biasa diberikan, karena memang kita lebih kelemahan tantangannya sendiri adalah promosi yang selama ini ada adalah promosi kondom itu untuk laki-laki. Nah, jadi kita harus mengenalkan lagi dari awal bahwa tidak hanya untuk laki-laki loh, bahwa kondom perempuan itu juga ada gitu. Dan dari awal proses kita mengenalkannya pun ini juga masih gini. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa apa enak gitu ya. Ini dalam bahasa Jawa ya. Apa enak gitu ya untuk menggunakan itu gitu. Apa nanti pelangganku mau Mbak kayak gitu. Jadi stigma-stigma itu masih ada gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah kelompok marginal, apalagi dalam hal ini konteksnya adalah wanita pekerja seks yang mungkin banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi juga ya. Jadi memang untuk kita mengenalkan hal baru ini memang perlu tidak hanya pendekatannya ke WPS-nya saja, tapi juga sampai ke mucikarinya, kemudian sampai ke pelanggannya itu sendiri gitu. Jadi memang kalau kita karena kebetulan ini yang saya presentasikan hanya sebagian dari riset yang kami lakukan. Jadi sebetulnya untuk riset utuhnya itu kita juga mengukur hubungan ya antara dukungan
mucikari, kemudian dukungan pelanggan juga, kemudian juga dari stakeholder gitu. Jadi kita juga melakukan penelitian ini secara mixed method dengan wawancara juga, bagaimana tanggapan atau penerimaan mereka terkait adanya program ini. Dan memang dari sini memang tantangannya sendiri adalah meyakinkan bahwa kondom perempuan ini tuh bisa menjadi alternatif solusi. Nah itu dia. Jadi meyakinkan itu yang kadang memang untuk mengubah suatu perilaku itu butuh effort yang sangat besar. Tentunya Pak Yakub dan teman-teman di lapangan ini sangat sudah sangat fase ya dalam hal ini gitu ya. Kalau kita mau merubah perilaku seseorang, apalagi dalam pencegahan HIV, itu pasti effortnya sangat besar dan tidak hanya kita bisa ke satu sasaran saja. Jadi harus banyak sasaran yang kita edukasi gitu. Nah itu tantangan terbesar menurut saya. Di samping juga kita harus merangkul dari stakeholder itu sendiri. Nah selama ini kenapa saya mencoba untuk menggali lagi kenapa sih kok kondom perempuan ini nggak ada yang pakai. Jadi pada saat tahun 2018-2019 ini di KPA Solo itu ada satu gudang penyimpanan yang itu isinya semuanya kondom perempuan Pak Yakub. Nah dan ini tuh kayak empuk gitu. Jadi banyak sekali kondom perempuan di situ dari tahun 2016 programnya. 2018 itu masih ada dan belum expired. Dan itu berarti kan masih bisa digunakan. Nah, kenapa kok nggak digunakan? Ya tadi faktornya untuk meyakinkan tadi itu butuh waktu dan nggak semuanya mau gitu. Kenapa? Karena ini hal yang baru dan saya sudah terbiasa dengan ini. Nah, kebiasaan yang sudah ada itu yang ya udah saya makanya ini, Mbak lebih penak ini ya gitu. Nah, itulah bagaimana caranya kita untuk meyakinkan. Dan pada saat itu saya terbantu dengan KPA kota yang memang sangat sangat solid dan dengan komunitas juga sangat dekat ya. Jadi pada saat penelitian saya sangat terbantu dengan mereka untuk kembali meyakinkan dari peers-nya gitu ya, dari kelompok dukungan sebaya untuk yuk kita sama-sama sama-sama memahamkan gitu ya, memahamkan bahwa ini bisa menjadi alternatif gitu. Dan semoga nanti kedepannya juga bisa betulan gitu ya, bisa di rebranding. Dan ini kebetulan saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu teman di UNAIDS untuk mencoba kembali gitu ya, untuk mencoba kembali membuat satu policy brief yang nantinya ini bisa untuk ya semoga ini bisa untuk menjadi angin segar bagi solusi pencegahan HIV/AIDS melalui kondom perempuan ini. Gitu Pak Yakub. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ya, terakhir Bu Rizka, informasi tentang procurement untuk kondom ini, jenis kondom yang wanita atau kondom perempuan ini dari mana Bu Rizka? Oh ya, jadi nah ini sebetulnya kalau untuk yang program yang sudah ada itu memang jenisnya itu karena sebetulnya ya ini perkara tender lagi sih gitu. Jadi kalau kita ngomongin program itu kan untuk pengadaan kondom itu juga pasti teman-teman juga tahu itu by tender ya. Jadi memang kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman di lapangan gitu, teman-teman yang menggunakan itu. Nah, terus pada saat itu ternyata memang benar gitu ya, bahannya sendiri itu juga kurang ini. Nah, kalau kita bicara merek mungkin terlalu ini ya kalau disebutkan ya. Jadi adalah satu merek yang itu sebenarnya merek dari luar gitu, yang itu digunakan untuk program di tahun 2016 itu dan ternyata memang kurang berhasil. Dan ada satu merek kondom itu sebenarnya merek lokal yang itu bisa untuk alternatif karena lebih lembut, bahannya lebih lembut dan ada sponsnya gitu. Nah, sponsnya itu sebetulnya yang bisa untuk membantu ketika menginsersi atau memasukkan kondomnya ke dalam organ ke perempuan tadi yang itu lebih cenderung lebih enak ya daripada yang jenis kondom yang dari luar negeri tadi gitu. Dan ternyata memang seperti itu gitu. Pada saat saya mencoba untuk berdiskusi, ternyata memang ya kita kalau bicara masalah pengadaan itu sudah ranahnya dari pusat ya, di lapangan kan sebenarnya hanya tinggal menunggu distribusinya. Nah, ini juga bisa menjadi masukan gitu. Ternyata teman-teman tuh nggak mau pakai karena jenisnya seperti ini gitu. Nah mungkin nanti ketika nanti selanjutnya akan merebranding
ya jangan yang seperti itu gitu. Itu bisa untuk masukan juga sih sebetulnya. Itu Pak Yakub. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka. Ya, kemudian ada Mas Rian dari Insight NTB, ya, ini teman saya. Ini pertanyaannya untuk kepada Mas Jajang ya, atau Mas Jeko. Ya, tadi sudah dipaparkan tentang berbagai macam dampak positifnya gitu ya terkait penggunaan sosial media untuk outreach gitu, untuk pendampingan dan pemberian informasi juga. Tolong Mas Jajang diberikan informasi tentang sebenarnya adakah dampak dari sisi negatifnya gitu terhadap pemanfaatan sosial media ini. Silakan Mas Jeko, silakan. Oke, terima kasih Mas Rian dari NTB ya. Mas Rian, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Baik, tadi saya lupa ya hanya memberikan dampak positifnya saja. Nah, di sini terkait untuk dari dampak negatifnya untuk media sosial sendiri yang saat ini untuk dipergunakan untuk penjangkauan terkait dari edukasi HIV dan AIDS di sini. Kalau dari dampak negatifnya sendiri itu ada satu terkait dari privasi, dan memang terkait dari privasi sendiri kan terkadang kita menggunakan media sosial itu tanpa ada SOP itu bisa diakses oleh siapa aja sebenarnya kayak gitu kan. Nah, terkait yang keduanya itu interaksi tatap muka itu terkait face to face itu menurun gitu, tidak se-efektif yang sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya itu kan kita melakukan penjangkauan, pendampingan, bahkan untuk melakukan aktivitas yang memang mengajak terkait isu-isu HIV ini ataupun isu yang lainnya, itu kita lebih banyaknya berinteraksi tatap muka, di mana tatap muka itu lebih besar untuk eksperimen kepercayaan dari kedua belah pihaknya gitu kan. Nah, terkait dari media sosial sendiri di sini bagaimana dampak sosialnya itu untuk negatifnya sendiri, kita bagaimana cara membangun hubungan baik dengan si pengguna media sosial yang memang berinteraksi dengan kita gitu kan itu. Terus di situ juga kan untuk dampak negatifnya juga kita memang lebih kecenderungan menggunakan banyak waktu-waktu kita yang memang saat ini menggunakan media sosial itu untuk pada umumnya ya. Dan kalau untuk dari penjangkauan yaitu seperti tadi, kita untuk dari penjangkauan dan pendampingan yang seharusnya tatap muka dan itu menjadi lebih di mana itu lebih akan bisa meningkatkan kepercayaan seseorang kepada kita yang memberi informasi, dan itu akan lebih menurun ketika kita memang melakukannya dengan media sosial. Tetapi saat ini ketika memang kita digunakan dengan media sosial ternyata masih bisa juga gitu untuk dilakukan secara digitalnya. Tapi balik lagi ketika memang kita menggunakan edukasi media sosial secara digital, kita memberikan informasinya dengan media digital, terkadang tidak menutup kemungkinan mereka untuk melakukan face to face. Gitu. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Iya, terjawab Mas Jajang Jeko Koswara. Ya, terima kasih. Bapak Ibu masih ada waktu sedikit. Saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Jajang atau kepada Ibu Rizka. Oke, jika tidak ada, saya akan memberikan catatan sebagai dari hasil pemaparan dari 3 paparan tadi. Tampaknya memang ya saya setuju bahwa dalam era sekarang kita memasuki era digitalisasi, jadi berbagai macam pendekatan ini kita sesuaikan ya untuk menciptakan strategi-strategi dan menciptakan inovasi baru. Bagaimana kita cara memberikan informasi dan bagaimana kita juga menciptakan dan memanfaatkan sosial media sebagai platform tersebut untuk dalam proses kegiatan penjangkauan dan pendampingan, sehingga diharapkan dalam masa pandemi COVID-19 ini kegiatan terus berjalan
meski ya nanti ke depan kita berharap ketika pandemi COVID-19 ini ya turun sesuai harapan kita semuanya, kita sudah punya banyak pembelajaran-pembelajaran yang baik dari proses kegiatan outreach dan pendampingan yang dilakukan oleh kita semuanya dengan berbagai macam tadi saluran-saluran intervensi tadi. Tentu kita melihat bahwa mau menggunakan strategi apapun, jangan lupa tadi di dalam paparannya Mas Jajang Joko Koswara, monitoring dan evaluasi perlu terus dipantau ya, sehingga analisa dampaknya, baik dampak yang tadi positif dan tentu negatifnya tadi yang barusan dibahas juga bisa keluar gitu untuk terus kita analisis bersama. Di paparannya Bu Rizka juga menarik ya, tadi kita semua juga tahu banyak tentang informasi kondom perempuan ini sudah lama sekali, tetapi memang betul ya tampaknya pemanfaatannya di dalam konteks program saya lihatnya masih kecil gitu ya. Jadi kita berharap nanti ke depan dengan pembelajaran yang tadi disampaikan Bu Rizka Ayu Setiani, nanti ke depan bagaimana kondom perempuan ini juga menjadi strategi berbarengan terhadap upaya pencegahan dengan salah satu dengan kondom pria yang selama ini yang selalu tersedia gitu di pasaran dan di program gitu. Saya kira itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sebagai catatan kesimpulan saya. Saya kembalikan ke Mbak Lydia. Ya, baik. Terima kasih Pak Yakub yang sudah memandu sesi di ruang 4B ini, dan juga tentunya kepada ketiga narasumber yang telah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi dari para peserta, dan juga tentunya para peserta yang cukup aktif di dalam sesi ini. Ya, baik. Sebetulnya kita masih ada waktu, namun karena memang sepertinya sesi di breakout room ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke ruang utama atau kembali ke main room dengan cara mengklik tombol biru bertuliskan live room, kemudian pilih yang live breakout room, sehingga nantinya kita bisa kemudian mendengarkan pembacaan rekomendasi dari hasil paparan dan juga diskusi Pernas JPH ini selama 2 hari ini. Ya, baik. Ya, silakan Bapak Ibu, kita kembali ke ruang utama.